Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Toyib. Baik semua bukan? Oke. Toyib, toyib. Pada kali ini kita akan belajar meneruskan the part of speech dengan subbabnya nanti adalah adjektif di sini. Tentunya masih dengan kami Coklat 82 seperti itu ya. Yang pertama, bahasan kita pertama adalah pengertian dulu adjektif. Di sini dijelaskan atau telah ditulis adjektif adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan noun sehingga membentuk rangkaian yang disebut nanti noun phrase atau kemarin kita kenal atau kita singkat dengan NP seperti itu. Yang pertama di sini adalah limiting adjective atau disingkat nantinya LA. Pengertiannya adalah sebentar kita ganti pena dulu. Di sini nanti adalah limiting adjective adalah adjektif yang membatasi noun. Seperti itu. Sedangkan descriptive adjective adalah nanti disingkat DA. Pengertiannya adalah adjektif yang menggambarkan noun seperti itu. Jadi di sini adalah menggambarkan noun. Teman-teman masih ingat polanya noun phrase yaitu pre-modifier, head, dan post modifier. Yang akan kita bahas nantinya adalah di sini. Jadi pre-modifier ini kemudian diikuti head. Jadi headnya nanti mestinya berupa noun seperti itu karena ini adalah rangkaian noun phrase kemudian dijelaskan oleh pre-modifier ini yang nantinya itu berupa LA dan DA ini. Jadi pre-modifier ini nanti akan diisi oleh LA ini dan DA. Seperti itu. Ini tidak akan kita bahas seperti itu ya. Yang pertama di sini adalah seorang murid yang gemuk. Contohnya seorang murid yang gemuk di sini. Ini nanti adalah LA, dia dibatasi hanya satu orang saja. Kemudian murid ini adalah headnya atau nounnya nanti. Nah, gemuk ini menjelaskan murid ini. Jadi dia DA-nya seperti itu. Seorang ini juga menjelaskan noun atau headnya itu. Contoh yang kedua adalah a fat student. Di sini yang jadi bahan pembicaraan adalah studentnya, headnya di sini berupa noun. Kemudian fat di sini menjelaskan student, berarti dia DA-nya menggambarkan studentnya ini. Kemudian ini karena seorang dia juga LA karena dia membatasi dan dia juga menjelaskan ke studentnya ini. Kemudian ada some unique cars. Some unique cars ini headnya yang dibicarakan adalah mobilnya. Berarti di sini adalah headnya yang berupa noun. Kemudian dijelaskan unique dan some di sini. Unique ini adalah yang menggambarkan, berarti dia masuk DA. Kemudian some ini beberapa, karena beberapa dia masuk ke limiting adjektif, dia dibatasi hanya beberapa saja seperti itu. Untuk yang pertama LA di sini limiting adjektif, nanti kita bahas artikel atau kata sandang, demonstrative adjektif, possessive adjective, indefinite quantity, kemudian numeral. Nah, nantinya LA ini disingkat dengan adpin seperti itu. Jadi LA1, LA2, LA3, LA4 dan LA5 seperti itu. Oke. Yang pertama kita akan bahas artikel atau kata sandang. Di sini artikel atau kata sandang. Adapun anggotanya nanti ada yang pertama definite artikel. Definite sendiri adalah sudah jelas ya. Jadi di sini pengertiannya adalah kata sandang
atau artikel yang jelas. Anggotanya adalah the, karena sudah jelas ini the, itu seperti itu ya. Nah, the ini nanti bisa ketemu dengan non countable yang plural, juga bisa ketemu dengan non countable singular, kemudian bisa ketemu non uncountable. Jadi intinya ini nanti the nanti bisa ketemu semuanya ya, baik non countable plural, non countable singular, dan non countable dan non uncountable seperti itu. Sedangkan yang kedua adalah indefinite article. Indefinite article ini adalah artikel atau kata sandang yang tidak jelas. Oke, anggotanya bisa ataupun an, seperti itu. Sebuah yang mana tapi belum jelas, seperti itu. Jadi catatannya di sini adalah dan n ini untuk yang non yang countable singular. Dan yang harus diperhatikan di sini adalah nanti diikuti suara konsonan. Seperti itu, bukan huruf tapi suara yang konsonan. Kemudian nanti diikuti suara yang atau bunyi yang vokal. Contohnya di sini umbrella di sini kan bunyinya seperti ini, maka artikelnya nanti adalah an. Sama seperti di sini. Di sini walaupun tulisannya hour seperti itu ya, karena bacanya hour, di sini a seperti ini hour, maka artikel atau kata sandangnya adalah an, seperti itu. Sebaliknya university ini walaupun tulisannya di sini u, tapi karena bacanya adalah u, maka artikelnya adalah maka n-nya dicoret. Misalkan lagi ugly boy. Ugly boy ini karena bunyinya adalah di sini, maka artikelnya adalah Kemudian water yang uncountable di sini unwater ini nggak bisa semuanya karena di sini adalah uncountable, maka diganti dengan the, seperti itu ya. Kemudian cars di sini karena banyak nggak bisa atau karena ini untuk yang non countable singular, seperti itu. Yang selanjutnya yang selanjutnya kita akan bahas, sebelumnya kita punya pena dulu. Yang selanjutnya adalah demonstrative adjective di sini ya. Demonstrative adjective. Demonstrative adjective adalah kata tunjuk yang berfungsi sebagai adjektif, seperti itu. Sehingga nanti mengikuti noun, seperti itu. Karena adjektif adalah menjelaskan noun. Gitu ya, teman-teman sudah paham semua kan? Nah, anggotanya dari demonstratif adjektif ini ada dibedakan menjadi dua kelompok yang besar, yaitu singular dan plural. Yang singular nanti bisa this, bisa that, seperti itu. Nah, nantinya diikuti oleh non yang countable singular atau non uncountable, seperti itu. Kemudian yang kelompok plural nanti kainnya atau macamnya ada this dan those. Dan nantinya this dan those ini diikuti non yang countable tapi dia plural, seperti itu.
Contohnya di sini adalah this bag atau these bags are atau is expensive. Jadi karena this di sini adalah menunjukkan plural, maka jawabannya adalah bags. Kemudian karena banyak di sini, maka auxiliary atau verbnya adalah are. This-nya nggak kepake ya. B-nya are seperti itu. Kemudian this di sini karena untuk singular, maka noun-nya adalah yang singular juga. Information-nya nggak pakai karena di sini adalah singular, nih singular, B-nya juga harus singular seperti itu. Is important for us seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita mempunyai possessive yang bermakna kepemilikan. Jadi nanti possessive ini ada possessive genetif dan possessive adjektif. Jadi ada possessive adjektif ya, adjektif, dan ada possessive genetif seperti itu. Nanti kita akan bahas satu persatu possessive adjektif dan possessive genetif. Yang pertama adalah possessive adjektif. Possessive adjektif adalah possessive yang berasal dari pronoun atau kata ganti. Adapun anggotanya adalah I, you, we, they, he, she, it seperti itu. Contohnya di sini I menjadi my, you menjadi your, kemudian they menjadi their, we menjadi our, kemudian he menjadi his, she menjadi her, kemudian it menjadi its. Nah, nantinya semuanya ini diikuti oleh noun seperti itu. Contohnya di sini adalah istri mereka menjadi their wife seperti itu. Their wife. Nah, di sini adalah nah, di sini adalah wife ini adalah nounnya sebagai headnya, kemudian their di sini menerangkan wife di sini dia adjektif atau modifiernya sebagai modifiernya. Nah, ini their ini termasuk LA 3 karena termasuk possessive seperti itu ya, masuk dalam possessive adjektif atau LA 3 nantinya. Kemudian untuk istri-istri mereka their wives seperti itu. Ini benar nih wives. Yang dibicarakan di sini adalah headnya adalah wives-nya, noun-nya di sini, kemudian their-nya ini modifier atau adjektifnya yang menjelaskan wife di sini. Ini juga termasuk LA 3 seperti itu. Oke, toyib. Yang selanjutnya adalah possessive genetif. Teman-teman bisa lihat possessive genetif ini adalah kepemilikan yang berasal dari noun atau kata benda seperti itu. Yang tadi adalah dari pronoun, nah sekarang dari kata benda. Adapun aturan pembentukan possessive genetif adalah yang pertama untuk benda hidup. Nah, benda hidup ini untuk noun yang berakhiran dengan selain s di sini, caranya menambahkan apostrof noun. Jadi penambahan apostrof s di belakang nounnya sendiri. Jadi noun ditambah apostrof s. Contohnya di sini adalah bonekanya Makmur. Bonekanya Makmur jadi Makmur doll seperti itu. Jadi ini adalah headnya, kemudian ini LA 3.
yang termasuk adjektifnya menjelaskan kedua ini, maka rangkaian ini disebut noun phrase seperti itu. Yang kedua untuk noun, aturan yang kedua untuk noun yang berakhiran dengan s, tadi selain s sekarang yang s, maka caranya ada dua, yaitu noun kemudian ditambahkan dengan apostrof, atau nanti bisa juga noun plus apostrof s seperti itu. Contohnya di sini adalah bukunya Muiz. Bukunya Muiz bisa ditulis dengan Muiz book seperti itu, ataupun Muiz seperti ini book, gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini cuma apostrof saja dan di sini apostrof s seperti itu. Jadi di sini adalah head-nya, ini LA 3, juga LA 3, ini head-nya yang berupa noun. Kemudian untuk yang noun yang berakhiran dengan s, penanda jamak, maka caranya hanya menambahkan di belakang noun, tambahkan apostrof saja. Jadi noun plus apostrof saja ya. Contohnya adalah students book di sini, student books. Ini buku-bukunya pelajar seperti itu. Jadi di sini head-nya, kemudian ini LA 3 seperti itu. Oke, yang kita bahas tadi adalah untuk yang benda hidup. Nah, sekarang kita masuk pembahasan kita pada benda mati. Aturannya adalah polanya adalah non diikuti non ataupun non of non. Contohnya di sini adalah lampunya kelas. Lampunya kelas adalah class lamp. Jadi yang dibicarakan adalah lampu. Ini adalah head-nya, head di belakang. Kemudian diikuti adjektif di sini. Nah, ini menjelaskan di sini. Ini adalah LA 3 seperti itu ya. Jadi kita tinggal balik saja class lamp seperti itu. Atau untuk pola yang kedua bisa dilihat di sini the lamp of class. Jadi ini of-nya, ini non juga. Jadi untuk penyusunannya tidak dibalik seperti di atas. Kalau pakai of di sini, lampu the lamp ditambahkan of, class-nya ditulis class juga seperti itu. Contohnya di sini, contoh lagi adalah temboknya rumahku adalah my house wall. Jadi my house wall di sini adalah rumahku, nanti adalah yang dibicarakan adalah temboknya ya. Ini adalah head-nya. Kemudian rumahku adalah LA 3-nya seperti itu. Jadi ini adalah head-nya. Kemudian my house ini adalah LA 3-nya. Atau nanti bisa ditulis juga seperti ini. Ini noun-nya, ini of, ini head-nya atau noun-nya di sini. Oke. Yang selanjutnya indefinite quantity. Indefinite quantity ini adalah adjektif yang menunjukkan jumlahnya itu yang belum jelas. Indefinite ini adalah belum jelas, quantity adalah jumlahnya, seperti itu ya. Nah, macam-macamnya di sini ada 4, yaitu yang banyak, sedikit, beberapa, dan setiap, seperti itu. Nah, untuk yang banyak nanti bisa kita gunakan many dan much seperti itu. Untuk yang many ini untuk noun yang plural, contohnya many students seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian much ini digunakan untuk noun yang uncountable. Contohnya much money atau much time seperti itu.
Kemudian yang sedikit itu bisa gunakan few, juga bisa gunakan little. Adapun penggunaannya, few ini juga non yang plural. Kemudian yang little, yang uncountable, seperti itu. Kemudian untuk yang beberapa ini kita gunakan some, kemudian any, dan several. Nah, ini untuk non yang plural, kemudian some sama any ini untuk non yang plural ataupun non yang uncountable, seperti itu. Dan yang setiap ini bisa every dan each, seperti itu. Nah, ini nanti diikuti oleh non yang singular. Nah, kita masuk pada contoh-contohnya di sini. Jadi many sama little money berarti karena money itu uncountable, maka dia harus little, seperti itu ya. Oke. Yang kedua, karena match di sini adalah plural, maka digunakan few, seperti itu. Yang plural ya, karena match-nya uncountable, seperti itu. Kemudian untuk person adalah singular, maka singular ini untuk every, bukan some. Kemudian student ini adalah singular, maka nanti ketemunya each student, seperti itu. Kemudian yang detail ini adalah apa ini? People ya, untuk yang people ini adalah plural, maka ketemunya nanti bisa dengan several tadi di sini several beberapa, seperti itu ya. Karena little ini untuk uncountable. Kemudian news di sini uncountable, karena uncountable di sini ketemunya many untuk yang plural bisa countable. Kemudian every ini juga untuk yang singular. Every news, seperti itu. Oke, jadi every news, setiap berita, karena uncountable juga bisa atau dianggap satu ya, jadi every, jadi setiap berita, seperti itu. Kemudian I have some atau any bikes, baik di sini adalah plural, maka di sini adalah jawabannya some, seperti itu. Karena any nanti digunakan beberapa, tapi untuk yang negatif, seperti itu. Kemudian I do not have any atau some bikes, maka jawabannya adalah any, karena ini ada negatifnya, seperti itu. Some bikes, seperti itu. Jadi oke, penggunaan tadi ada tambahan di sini some tadi untuk yang positif, kemudian any ini untuk negatif, dan interrogatif dia bisa masuk, seperti itu ya. Kemudian yang kelima atau LA5 adalah numeral atau angka, seperti itu. Nah, macamnya nanti ada dua, yaitu ordinal number dan cardinal number. Ordinal number adalah bilangan yang bertingkat ya, bertingkat seperti first, second, third, fourth, five, dan seterusnya, six, dan seterusnya. Ini bendanya selalu singular, walaupun ada 5, ini adalah yang kelima, seperti itu. Kemudian yang cardinal number itu adalah bilangan biasa dia, maka dia di sini plural. Jadi contohnya adalah 1, 2, 3,
4, 5, 7, 100, dan seterusnya. Nah, khusus yang ini adalah singular dan yang seterusnya adalah plural, seperti itu. Yang bahasan kita yang kedua adalah descriptive adjective, seperti itu. Oke, descriptive adjective nantinya terdiri dari karakter, quality, ini ada size, ini age, kemudian ini temperatur, ini shape, bentuk, kemudian color, kemudian nationality, seperti itu. Nah, nantinya kita akan singkat dengan Cakusiat Sakonat, atau ini DA1, DA2, DA3, DA4, DA5, DA6, DA7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, DA8 ya. Seperti itu. Nah, untuk pembahasannya sendiri, untuk lebih jelasnya seperti ini. Karakter di sini adalah kata sifat. Jadi karakter di sini menunjukkan sifat, yaitu sifat yang berhubungan dengan sifat manusia. Contohnya cool, terus kind, arrogant, seperti itu. Quality ini diambil dari kualitas benda ataupun orangnya. Contohnya smart, handsome, ugly, beautiful, unique, expensive, cheap, strong, big, seperti itu. Kemudian size ini adalah ukuran, contohnya big, small, fat, thin, tall, short, dan lain-lain. Kemudian age ini umurnya bisa old, young, new, ancient, seperti ini. Kita teman-teman bisa bedakan di sini ada unique dan ancient di sini. Nah, kemudian ada juga di sini temperatur. Temperatur ini suhu. Ada hot, cool, warm, dan seterusnya ya. Kemudian shape adalah bentuk, bisa oval, triangle, square. Kemudian untuk colornya ini bisa bermakna warna, jadi red, blue, pink, white, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah nationality, kebangsaan, bisa Indonesian, American, Japanese, Australian, atau Chinese. Nah, penggunaan LA dan DA nantinya seperti ini. Jadi noun phrase itu adalah rangkaiannya adalah pre-modifier dan head. Yang post modifier belum nggak akan kita bahas. Jadi titik kita pembahasan kita sampai di sini saja. Jadi pre-modifier sama head, seperti itu. Nah, yang pre-modifier ini nantinya kita akan diisi dengan LA 1 sampai 5 dan DA 1 sampai 8. LA 1 sampai 5 terdiri dari admin dan DA 1 sampai 8 terdiri dari Cakusiat Sakonat, seperti itu, atau Sakonat. Ini harus urut seperti itu. Jadi LA plus DA baru non sebagai headnya. Dan jika ada LA1, LA2, LA3 yang bersamaan, maka yang dipakai adalah LA yang paling besar. Jadi LA yang 3 ini. Contohnya adalah misalkan sebuah buku milikku. Jadi ini cukup my book saja, hanya nggak usah seperti itu. Nah, di sini ada contohnya adalah beberapa anjing yang lucu dan gemuk dari Cina, seperti itu. Jadi beberapa tadi adalah LA4, kemudian anjingnya ini yang dibicarakan, jadi dia headnya. Kemudian yang lucu itu adalah DA2, kemudian dan ini bisa dijelaskan, bisa enggak. Kemudian ini DA3, gemuk ini karena termasuk size-nya dia masuk DA3. Kemudian Cina nanti nationality berarti DA8, seperti itu. Jadi kalau ditranslate dalam bahasa Inggris, kita urutkan dulu dari LA terkecil kemudian
eh, kemudian besar, terus diikuti dengan DA yang kecil sampai besar. Di sini LA1 beberapa kita tulis sum di sini. Ini LA4 ya, LA4 ditulis di sini sum seperti itu. Kemudian DA yang terkecil di sini ada DA2, DA3, DA8, maka DA yang kecil dulu kita tulis yang lucu, berarti funny. Jadi kita coret seperti ini yang sudah. Kemudian diikuti dengan apa ini? DA selanjutnya adalah DA3, gemuk itu fat. Kemudian dari Cina berarti China. China DA8 sudah. Yang terakhir nantinya nonnya adalah anjing, berarti dog. Oke, dog seperti itu ya. Nah, karena di sini dogs-nya itu sum beberapa, maka di sini harus ada s-nya, dog seperti itu. Ini nggak pakai titik karena phrase. Jadi sum tadi ini LA4, kemudian ini DA2 ya tadi, kemudian fat tadi DA3, Chinese DA8, dan dogs head atau nonnya sendiri seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita punya contoh soal lagi. Banyak murid yang hitam, nakal, tua, gendut, tinggi, dan sombong dari Jepang seperti itu. Mohon maaf ya Jepang ya. Jadi contohnya di sini LA banyak ini adalah LA4, kemudian murid itu yang dibicarakan headnya, nonnya. Yang hitam DA3, kemudian nakalnya itu DA karena sifat DA1 sifat dia. Tua itu DA4 karena age. Gendut itu DA3. Kemudian tinggi di sini DA3 juga. Kemudian sombong itu DA1. Kemudian dari Jepang DA8 tentunya karena nationality. Kalau di translate bisa seperti ini. Nah, DA ini DA3 ada berapa ini? 1, 2, 3. Ini boleh dibulak-balik kalau ada 3 seperti ini. Sehingga nanti translate-nya menjadi many, naughty, arrogant, fat, tall, black, kemudian Japanese, student. Student, ingat student karena di sini many seperti itu ya. Jadi ini adalah many LA4, naughty ini DA1, kemudian DA1 juga. Ini fat ini DA3, tall ini DA3 juga, black ini DA3, Japanese DA8, student sebagai headnya atau noun-nya seperti ini. Jadi harus huruf LA dulu dihabiskan, kemudian DA dari kecil ke DA yang besar seperti ini, kemudian diikuti noun seperti itu. Contohnya lagi 5 buku pertamaku seperti itu ya. Contohnya adalah 5 buku pertamaku. Di sini berarti 5 ini adalah LA 5, buku ini sebagai head. Pertama ini adalah LA5 juga. Kemudian punya ini LA3 seperti itu. Jadi tadi yang numeral itu kita OC, jadi ordinal dulu baru kardinal. Jadi yang ordinal ini adalah apa? Ordinal ini bertingkat, kemudian ini biasa. Nah, ini LA dulu, yang penting LA dulu, my seperti ini. Bukan my seperti
seperti LA 3. Kemudian pertamaku, karena ordinal sama kardinal ordinal dulu, maka yang pertama ditulis di sini first. Kemudian ini LA berapa? LA 5. LA 5 juga masih ada, berarti 5 adalah 5. Ini LA 5 baru book seperti itu ya. Karena bukunya ada 5 seperti itu. Menjelaskan semuanya, menjelaskan ke book semua. Jadi ini head atau non-nya. Nah, sekarang kita butuh pena dulu. Oke. Sekarang ada contoh soal seorang pencuri yang baik hati. Pencuri baik hati ya. Dan pendek, mencuri bunga yang indah, mahal, besar, berwarna kuning miliknya paman, ibunya, adiknya, pacarnya, kakek. Seperti itu. Aduh, pusing bukan? Oh, enggak tentunya. Oke. Ayo kita coba kerjakan. Seorang ini termasuk LA1. Pencuri ini adalah head-nya yang berupa noun. Yang baik hati tentunya DA1 karakter. Kemudian pendek, ini size-nya itu DA3. Kemudian, nah di sini ada verb. Kalau misalkan ada verb di sini, maka kita mengurutkan LADA-nya itu cuma sampai di sini saja. Jadi kita kasih garis pembatas saja dulu di sini. Kemudian bunga yang indah, mahal, besar, berwarna kuning. Ini juga masuk dalam rangkaian non phrase, maka kita ganti pembatas di sini. Jadi kita nanti mengurutkan dua non phrase yang dipisahkan oleh satu verb di sini. Kemudian ada bunga. Bunga itu yang dibicarakan ya. Bunga yang dibicarakan head atau noun-nya. Kemudian yang indah ini DA2, mahal juga DA2, besar DA3, berwarna kuning. Kalau itu DA7 ya, DA7. Kemudian miliknya pamannya, berarti LA3. Kemudian ibunya juga LA3. Kemudian adiknya juga LA3, pacarnya juga otomatis LA3, kakekku LA3. Khusus LA3 yang banyak, nanti yang didahulukan yang belakang. Jadi ini dulu kakeknya, ini nanti didahulukan. Jadi khusus LA3 yang banyak, jadi nanti yang didahulukan yang paling belakang. Seperti itu. Jadi subjeknya nanti sampai seorang pencuri yang baik hati dan pendek gitu ya. Kemudian verbnya mencuri, kemudian objeknya bunga, sampai terakhir kakekku itu. Seperti itu. Jadi kita kerjakan yang subjeknya dulu. LA1 ada seorang, di situ LA-nya LA1 dulu, diikuti DA1, DA3 baru head-nya. Jadi di sini kemudian DA1 kind, DA3-nya pendek itu short, head-nya adalah pencuri, jadi thief. Seperti itu. Nah, kenapa dia adalah mencuri, jadi steal. Ingat yang mencuri tadi adalah seorang, jadi di sini harus ada S-nya. Nah, yang di sini tadi LA3-nya kan yang banyak. Seperti itu, maka yang didahulukan adalah yang paling belakang, mengikuti depannya seperti itu. My grandfather, kemudian grandfather-nya sudah, girlfriend,
ya sudah. Kemudian depannya adiknya, ibunya adiknya, berarti girlfriend, adiknya sister dulu, sudah. Kemudian ibunya mother, oke sudah. Dan seterusnya adalah uncle, pamannya uncle ada S, kemudian sudah. Nah LA nya sudah, berarti di LA nya sudah selesai semua, tinggal DA yang kecil-kecil. DA yang kecil ada yang indah dan mahal di sini, boleh dibolak-balik jadi bisa beautiful, beautiful, expensive. Oke, ini sudah, ini sudah. Kemudian beautiful, expensive diikuti DA berapa lagi yang besar? Oh, ini DA 3 besar itu big, kemudian berwarna kuning, yellow. Yellow apa yang dicuri? Flower, ya. Jumlahnya berapa tadi? Jumlahnya bunga yang indah, mahal, besar, berwarna kuning, oh jumlahnya nggak ditentukan, berarti satu saja, seperti itu ya. Oke, jadi caranya seperti itu, diurutkan dulu. Kemudian hati-hati kalau di sini ada verb, maka nanti dipisahkan seperti ini, seperti itu ya. Oke, untuk ringkasan atau kesimpulannya nanti teman-teman bisa baca sendiri di sini. Jadi penggunaan the ini untuk noun yang countable atau uncountable. Jadi nanti teman-teman bisa dibaca sendiri. Adapun apa itu namanya, singkatannya and itu noun dan seterusnya. Jadi sambil di pause nanti teman-teman bisa baca sendiri seperti itu. Oke. Demikian materi untuk kesempatan kali ini, moga-moga bermanfaat untuk kita semuanya. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.